lanjutkan ke pembahasan latihan seri ketiga, stoikiometri. Soal yang pertama, pemanasan kalium nitrat. Ini diketahui menghasilkan produk sebagai berikut. Jadi kalium nitrat ini kalau dipanaskan dia akan terurai. Nah, reaksi penguraiannya itu nanti akan menghasilkan padatan kalium oksida, gas nitrogen, dan gas oksigen. Nah, pertama persamaan ini belum setara, jadi kita harus setarakan dulu. Mulai dari atom logam dulu, dari kalium. Kemudian nitrogennya udah setara. Nah, oksigennya di sebelah kiri ini ada 6. Supaya sama begini ya. Nah, cuman kan koefisien nggak boleh pecahan ya. Jadi kita kalikan 2 semua. Jadi 4, 2, 2, dan koefisien O2-nya jadi 5. Ya, jadi sekarang udah setara. Nah, pertanyaannya untuk menghasilkan 11,2 liter gas oksigen pada keadaan standar, ini keadaan STP, maka massa KNO3 yang harus dipanaskannya berapa? Nah, kita bisa menghitung dulu jumlah mol O2-nya di sini. Karena keadaan standar berlaku hubungan ini ya. Keadaan STP itu dia suhunya 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin dan tekanannya 1 atmosfer. Jadi kalau diturunkan menggunakan persamaan gas ideal, diperoleh bahwa volumenya itu sebanding dengan jumlah mol dikali 22,4. Jadi kalau kita mau menghitung molnya tinggal bagi aja volumenya dibagi 22,4. Nah, jadi jumlah molnya 0,5 mol. Kalau begitu, KNO3 yang diperlukan jumlah molnya sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Jadi 4/5 dari 0,5 mol. Nah, jadi KNO3 yang dibutuhkannya itu adalah 0,4 mol. Kemudian kita ditanya massa. Massa itu ya sebanding dengan jumlah mol dikalikan dengan MR ya. Jadi 0,5 mol dikali MR-nya. Kita hitung dulu aja MR KNO3-nya berapa. Berarti kan ARK, di sini ARK-nya 39 ditambah ARN 14 ditambah 3 kali ARO, 3 kali 16. Jadi MR KNO3-nya adalah 101. 0,5 dikali 101, jadi masanya adalah 50,5 gram. Oke, nomor 2. Suatu cuplikan pirolusit. Pirolusit ini mineral atau batuan yang mengandung mangan. Anggap aja ini pirolusitnya. Nah, diketahui mengandung 86% MnO2. Jadi MnO2-nya itu adalah bagian dari pirolusitnya. 86% ya dari massa total pirolusit. Jika seluruh MnO2 yang terkandung dalam cuplikan pirolusit bereaksi dengan asam klorida, persamaannya ada di situ. Nanti kita setarakan dulu persamaannya. Maka dihasilkan 71 gram gas klorin. Gas klorin itu Cl2. Kita ditanya berapa massa cuplikan pirolusitnya. Jadi massa keseluruhannya, massa lingkaran besarnya ini. Oke, langkah pertama kita setarakan dulu persamaannya. Mulai dari atom logam, di sini logamnya mangannya sudah setara. Klornya di kiri 1, di kanan 4, berarti kita tambahkan koefisien HCl-nya 4. Jumlah atom hidrogennya 4, jadi kita tambahkan di situ 2 ya. Nah, setelah ini kita bisa menghitung mol atau jumlah mol dari Cl2-nya dari gas klorin. Mol itu adalah perbandingan massa dengan MR. Nah, MrCl2 itu berarti 2 kali ArCl. 2 dikali 35,5. Jadi 71. Jadi jumlah molnya 71 gram dibagi 71.
berarti 1 mol. Nah kalau begitu MnO2 yang terkandung dalam pirolusitnya itu jumlah molnya juga sama ya, karena koefisien MnO2 dan Cl2 sebanding 1:1. Nah kalau gitu kita bisa menghitung dulu massa MnO2-nya. 1 dikali, nah MnO2-nya kita hitung dulu. Berarti 1 kali ARMN 54 ditambah 2 kali ARO, 2 kali 16. Jadi 86 ya. Nah berarti massa MnO2-nya adalah 86 gram. Nah karena kita ditanya massa pirolusitnya, pirolusit itu kan berarti 100% dari si mineralnya. Jadi 100/86 dikali 86 gram. Jadi ternyata massa pirolusitnya adalah 100 gram. Nomor 3, pemanasan 50 gram batu kapur, ini batu kapur, menghasilkan padatan kalsium oksida dan gas karbon dioksida menurut persamaan yang terjadi di sini. Kebetulan persamaannya udah setara nih. Padatan kalsium oksida yang dihasilkan dari sini itu direaksikan dengan asam klorida menurut reaksi yang kedua. Nah reaksinya belum setara, ini jadi disetarakan dulu. Sekarang sudah setara. Nah untuk mereaksikan seluruh kalsium oksida diperlukan asam klorida 1 molar sebanyak berapa liter nih. Jadi kita ditanya berapa liter HCl-nya. Yang pertama batu kapurnya ini masanya 50 gram. Jadi di reaksi pertama kita dapat informasi bahwa CaCO3-nya itu adalah 50 gram. Nah dari sini kita bisa menghitung dulu MR CaCO3. 1 dikali ArCa ditambah 1 dikali ArC ditambah 3 dikali ArO. 40 tambah 12 tambah 3 kali 16, 48. 100 ya MR-nya. Nah berarti jumlah molnya itu adalah 50/100 atau 0,5 mol. Nah menurut perbandingan mol berarti CaO-nya juga sama ya, 0,5 mol, karena koefisien CaCO3 dan CaO itu 1:1. Nah sekarang CaO-nya digunakan untuk reaksi yang kedua. Saya tuliskan di sini ya. Tadi sudah disetarakan koefisien HCl-nya 2. Nah, CaO-nya digunakan di sini. CaO-nya digunakan di sini 0,5 mol. Nah, HCl-nya ini 1 molar. Kita ditanya berapa volumenya. Ini pakai perbandingan juga kita bisa menghitung jumlah mol HCl. Koefisien HCl itu 2 kali lipat koefisien CaO. Jadi jumlah molnya juga 2 kali lipat. Nah, jumlah molnya jadi 1 mol. Di sini ada molaritas, ada volume, ada mol. Berarti kita akan menggunakan persamaan molaritas. Jadi 1 molar itu sama dengan jumlah molnya 1 dibagi volume. Jadi volumenya adalah 1 liter. Nomor 4. Pembakaran sempurna 29 gram gas C4H10. Pembakaran sempurna itu selalu membutuhkan oksigen ya. Hasilnya gas karbon dioksida dan uap air. Akan menghasilkan gas CO2 sebanyak berapa liter pada keadaan RTP. Jadi kita ditanya ini berapa volumenya. Nah kita bisa menghitung dulu jumlah mol C4H10. Caranya masanya dibagi saja dengan MR-nya. Nah, jadi kita hitung dulu MR C4H10. 4 dikali ARC, 4 dikali 12, 48 ya. Ditambah 1 dikali 10. Berarti 58. Nah, kita dapat jumlah molnya. Ini 0,5 mol. Oke, nah persamaan tadi lupa tuh belum disetarain. Kita setarakan dulu. Jumlah atom karbonnya dulu. Kemudian jumlah atom hidrogen. Nah, oksigennya di kiri 2, di kanan ada 13 ya. Jadi gitu. Ingat koefisien tidak boleh pecahan, jadi kita kalikan 2 dulu semua.
jadi 13, koefisien O2-nya, koefisien CO2-nya jadi 8, koefisien H2O-nya jadi 10. Nah, setelah dapat perbandingan koefisiennya, kita bisa menghitung mol gas CO2. Gas CO2 jumlah molnya itu adalah 4 kali lipat jumlah mol C4H10. Atau kita bisa hitung dengan cara koefisien CO2 yang ditanya 8, koefisien yang diketahuinya C4H10 2 dikali jumlah mol yang diketahui. Jadi jumlah molnya adalah 2 mol. Ini keadaannya keadaan RTP. Jadi pada saat itu jumlah mol akan sebanding dengan volume akan sebanding dengan jumlah mol dikali 24. Jadi volumenya adalah 2 dikali 24, 48 liter. Nomor 20. Sebanyak 20 gram cuplikan yang mengandung Ca3P2 direaksikan dengan air. Nah, jadi ini ada cuplikan dulu. Cuplikannya mengandung Ca3P2, berarti tidak seluruhnya Ca3P2 ya. Ini hanya sebagian aja. Nah, kemudian direaksikan dengan air, persamaannya ada di situ. Dan belum setara, nanti kita setarakan dulu. Cuplikannya 20 gram, nah Ca3P2-nya pasti kurang dari 20 gram ya. Menghasilkan 2,4 liter gas pH 3 pada suhu 27 derajat Celcius, ini berarti 300 Kelvin, tekanannya 1 atmosfer. Nah, yang ditanya adalah kandungan Ca3P2-nya berapa persen. Berarti kita harus menghitung dulu massa Ca3P2-nya. Oke, yang pertama kita harus menyetarakan dulu persamaan, mulai dari menyetarakan jumlah atom kalsium dulu, logamnya, kemudian jumlah atom fosfor, kemudian jumlah atom hidrogen. Hidrogennya ini di kanan ada 9 ditambah 6, 15 ya. Sebentar, ini jadi setara nggak ya? Jumlah atom O-nya, O-nya ini ada 3 kali 3, 9. H-nya, bentar, ini jumlah atom Ca-nya sudah setara, P-nya dikalikan 2. Ini H-nya 9 ditambah 6, 15. Oh, nanti O-nya nggak setara ya. Oh, ini ada kesalahan. Ini harusnya CaOH 2 kali nih. Diralat ya soalnya. Soalnya kan Ca muatannya 2 plus. Sorry, ini ada kesalahan sedikit. Nah, jadi jumlah atom H-nya 2 kali 3, 6 ditambah 6, 12 ya. Nah, ini sekarang setara. Oke, kemudian kita bisa menghitung dulu jumlah mol gas pH 3 nih. Pada gas ideal berlaku persamaan ini. Jadi jumlah molnya adalah P dikali V, P-nya 1 atmosfer, volumenya 2,4 liter, dibagi R dikali T suhu. Nah, jadi pH 3-nya itu adalah 0,1 mol. Nah, karena kita akan mencari massa Ca3P2, jadi kita hitung dulu berapa mol Ca3P2-nya. Koefisien Ca3P2 itu adalah setengah kali koefisien pH 3. Jadi jumlah molnya juga setengah kalinya. Jadi jumlah molnya 0,05 mol. Nah, kita cari dulu massanya. Massanya adalah jumlah mol dikali MR-nya. MR Ca3P2-nya kita hitung dulu. Berarti 3 kali 40, 120. Ditambah 2 kali 31 ditambah 62.
jadi 182 ya. Nah masanya berarti 0,05 dikali 182 berarti 9,1 gram. Nah kita ditanya berapa persen nih Ca3P2 nya. Kita udah tahu sekarang masanya 9,1% dari total cuplikan 20 gram. Jadi persentasenya adalah 9,1 dibagi 20 gram dikali 100%. Ini jadi 9,1 kali 5 ini ya, 45,5%. Nomor 6. Logam seng diketahui dapat bereaksi dengan asam klorida. Nanti dia menghasilkan zinc klorida dan gas hidrogen. Persamaannya disetarakan dulu seperti itu. Jika pada reaksi digunakan 500 ml HCl 0,2 molar, maka volume gas H2 berapa? Dia diukur pada keadaan suhu dan tekanan yang sama dengan gas nitrogen. Pertama kita hitung dulu jumlah mol dari HCl. Ini menggunakan persamaan molaritas. Jadi 0,2 dikali 500. Jadi 100, nah satuannya milimol. Karena tadi kita memasukkan volume dalam satuan mililiter. Nah kemudian dengan perbandingan kita hitung berapa jumlah mol H2-nya. Koefisien H2 ini setengah kali koefisien HCl atau 1/2-nya. Jadi jumlah molnya 50 milimol. Pada keadaan suhu dan tekanan yang sama berlaku bahwa perbandingan mol itu sama dengan perbandingan volume seperti ini. Anggap aja keadaan satu itu keadaan H2-nya. H2 jumlah molnya 50 milimol, volumenya ditanya, pembandingnya adalah gas nitrogen. Gas nitrogennya 7 gram, berarti jumlah molnya 7 dibagi MR-nya. MR nitrogen N2 berarti 28. Nah pada saat itu volumenya dia 1 liter. Nah tinggal kita hitung aja, kali silang aja. Berarti volume H2-nya itu menjadi 50 dibagi 1/4 ya, jadi 200. Nah cuman satuannya kan ini milimol nih. Volumenya juga jadi mililiter. Gitu. Nomor 7. Sebanyak 2,7 gram logam L, AR-nya 27. Bereaksi dengan 1 liter asam nitrat. Konsentrasinya 0,3 molar. Menghasilkan senyawa LXNO3Y dan gas H2. Kita ditanya nilai X dan Y. Oke, kita setarakan dulu nih persamaannya. Jumlah atom L di kiri 1, di kanan jumlahnya X. Jadi kita kasih koefisien X di situ. Jumlah atom N di kanan Y, di kiri 1, berarti kita kalikan Y. Jumlah atom H di kiri Y, di kanan 2, berarti ini harus dikali Y per 2. Nah, kita akan mencari perbandingan X dan Y atau nilai X dan Y. Ini kita bisa hitung dulu molnya nih, massa dibagi AR. Jadi 0,1 mol. Ini juga kita bisa hitung massa molnya dulu. Molar dikali volumenya, molaritasnya dikali volume 0,3 dikali 1. Jadi 0,3 mol. Nah, sekarang kita tinggal hitung koefisien L dibandingkan dengan jumlah mol L. Itu harus sama dengan koefisien HNO3 dibagi jumlah mol HNO3. Koefisien LX, koefisien jumlah mol L-nya 0,1 mol. Koefisien HNO3 Y, jumlah mol HNO3-nya 0,3. Nah, jadi kita peroleh dari sini berarti X per 1 itu sama dengan Y per 3. Jadi X banding Y-nya itu adalah 1/3. Jadi kalau gitu nilai X dan Y 1 dan 3. Nomor 8. Diketahui persamaan reaksi antara barium oksida dengan asam sulfida. Menghasilkan endapan barium sulfida dan air. Kebetulan persamaan sudah setara.
Nah, ini katanya 1,53 gram padatan BaO direaksikan dengan 1 liter gas H2S yang dibandingkan dengan keadaan yang sama dengan gas CO. Nah, kita ditanya berapa massa BaS yang dihasilkan. Oke, kita hitung dulu aja jumlah molnya. Jumlah mol BaO berarti massa dibagi dengan MR-nya ya. MR BaO-nya berapa? Berarti ARBA 137 ditambah 16. 153 ya. Jadi BaO-nya itu jumlahnya 0,01 mol. Nah, sedangkan H2S ini diukur pada suhu dan tekanan yang sama dengan gas CO. Berarti berlaku N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Nah, N1-nya adalah NH2S. Kita nggak tahu volume H2S-nya 1 liter. Jumlah mol CO-nya di sini berarti 2,8 gram dibagi MR-nya CO. Oh, di sini nggak ada ARC ya. Ditambahkan aja ARC itu 12. Jadi MRCO adalah 12 ditambah 16, 28. Jadi jumlah molnya 2,8 dibagi 28, massa dibagi MR-nya, volumenya 2 liter. Nah, kita jadi dapat N1-nya. N1-nya berarti 0,05 liter. Kok satunya liter ya? Mol. Oke. Perbandingan koefisien BaO dan H2S di sini 1:1 atau sebanding. Tapi jumlah molnya 1:5. Nah, nggak sama kan perbandingannya. Berarti di sini akan ada reaksi pembatas. Jadi kita anggap itu keadaan awal. Kemudian kita tentukan yang bereaksinya berapa. Nah, reaksi pembatas itu jumlah mola per koefisiennya lebih kecil. Yang lebih kecil itu adalah 0,01 per 1 ya. Jadi reaksi pembatasnya adalah BaO. Nah, karena koefisiennya 1 semua berarti jumlah yang bereaksinya juga sebanding semua ya. Cuman yang di kanan karena terbentuk jadi tandanya positif, yang di kiri berkurang jadi tandanya negatif. Nah, kita ditanya berapa massa barium sulfidanya. Dari perhitungan kita tahu jumlah molnya 0,01 mol. Jadi massa barium sulfidanya bisa kita hitung. Nah, MR-nya berarti ARBA 137 ditambah 32. 137 ditambah 32, 169 ya. Jadi massanya adalah 1,69 gram. Nomor 9. Sebanyak 1,12 gram gas CXHY dibakar sempurna. Selalu seperti ini ya reaksinya. Sehingga menghasilkan 3,52 gram gas karbon dioksida dan uap air. Nah, kita ditanya rumus empirisnya. Oke. Masih ingat di sini berlaku hukum kekekalan massa. Jadi massa karbon dalam CXHY itu harus sama dengan massa C dalam CO2. Nah, kita hitung dulu massa C di sini. Caranya jumlah atom karbon 1 dikali AR karbon dibagi MR CO2. Nah, MR CO2 kalau dihitung 44. Nah, jadi kita dapat massa atom karbonnya adalah 12/44 kali 3,52. Jadi masanya 0,96 ya. Bulatkan aja. Nah, berarti di sini kita jadi dapat massa atom karbonnya 0,96 gram. Perbandingan jumlah atom X dan Y itu sebenarnya adalah perbandingan jumlah mol C dan H dalam CXHY. Jumlah mol itu kan massa dibandingkan dengan AR-nya. ARC tahu, ARH tahu, 12 dan 1. Massa karbonnya 0,96 gram. Nah, massa hidrogennya berarti kan massa total senyawa itu 1,12 gram dikurangi
massa karbonnya 0,96 gram. Nah, jadi kita dapat bahwa massa hidrogennya 0,16 gram. Tinggal kita cari nih perbandingannya 0,96 per 12 dan 0,16 banding 1. 0,96 dibagi 12 itu 0,08 ternyata. Jadi 0,08 dibanding 0,16. Jadi 1/2 ya. Jadi kita cari rumus empirisnya adalah yang C dan H-nya 1/2. Ini. Nomor 10. Sebanyak 76 gram kristal magnesium sulfat hidrat, jadi yang mengikat air di situ. Kita nggak tahu airnya berapa. Katanya dilarutkan dalam air. Nah, kalau dilarutkan dalam air nanti biasanya jadi terpisah nih si molekul airnya, lepas ikatannya. Kemudian dipanaskan hingga seluruh air menguap. Massa padatan yang tersisa adalah 40 gram, berarti itu adalah MgSO4 anhidratnya, atau yang sudah tidak mengikat air. Nah, menurut hukum kekekalan massa pasti airnya kan massanya 36 gram ya, karena tidak ada massa yang hilang. Kita akan menghitung nilai X di sini. X itu adalah koefisien H2O. Nah, perbandingan koefisien kan sama dengan perbandingan mol. Jadi kita hitung dulu aja molnya. Nah, mol MgSO4 cara menghitungnya berarti massa MgSO4 dibagi MR-nya ya. Nah, kita hitung dulu MR MgSO4. 24 ditambah 32 ditambah 4 kali 16. 24 ditambah 32 ditambah 64 berarti ya. 120 MR-nya MgSO4. MrH2O 2 kali 1 tambah 16 berarti 18. Nah, jumlah molnya, jadi kita dapat nih, ini kan berarti 1/3. Ini jumlah molnya 2. Nah, sekarang kita bandingkan nih. Koefisien MgSO4 dibandingkan koefisien H2O itu sama dengan jumlah molnya MgSO4 dibandingkan dengan jumlah molnya O. Jadi kita dapat X-nya. X-nya itu adalah 6.